Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada pembahasan sebelumnya, di dalam Absolute Yinville, Gusangga akhirnya melancarkan aksinya. Dengan memanfaatkan Zijin selaku Saint Istana Ancestral, dia akhirnya berhasil menjebak Yin Xuang. Benar-benar terpojok, Yin Xuang bahkan berniat melawan semua orang. Namun di detik-detik itulah tiga bawahan Gusangga muncul dengan mereka yang bersandiwara memuja Yin Xuang sebagai pewaris demonic art. Alhasil dengan semua itu, semua orang menjadi semakin yakin bahwa Yin Xuang adalah pewaris kekuatan demonic art. Maaf semuanya, mengaktifkan Supreme Artifact secara paksa menyebabkan sedikit dampak pada tubuhku. Maafkan aku karena tak bisa menahannya, ucap Gusangga yang bertingkah seolah-olah terluka setelah melawan dua bawahannya yang saat ini telah pergi membawa Yin Xuang. Yin Xuang yang dibawa pergi hanya bisa meronta-ronta bersama dengan dia yang berusaha bertanya tentang identitas ketiganya. Lepaskan aku, siapa sebenarnya kalian? Kalian pasti dikirim oleh Gusangga bukan? Dia adalah pewaris demonic art yang sebenarnya kan, teriaknya. Namun sayangnya mereka sama sekali tak memperdulikan itu dan terus membawanya. Kembali lagi ke Gusangga. Dengan aktingnya yang sangat luar biasa, dia bersikap seolah-olah sangat prihatin dengan Yin Xuang yang katanya telah jatuh sedalam itu dan sudah menodai nama besar ayahnya. Adapun Yingyu, meskipun wajahnya masih terlihat babak belur, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kakaknya. Sebaliknya dia lebih mementingkan keselamatan Gusangga. Tuan muda Gu, aku tak akan melupakan kebaikan yang Anda lakukan hari ini. Selain itu, dengan insiden sebesar ini terjadi di Tianhuang Mountain, aku berharap kalian bisa segera pulih, ucap Yingyu yang merasa bersalah karena kekacauan ini diakibatkan oleh kakaknya sendiri. Meskipun awalnya semua orang sedikit khawatir pada keselamatan Gusangga, namun setelah itu mereka mulai bersorak senang memuji tindakan heroik Gusangga bersamaan dengan mereka yang juga menawarkan beberapa obat. Menanggapi itu, Gusangga hanya tersenyum ramah mengatakan bahwa itu hanya luka kecil. Beberapa hari kemudian, tiga bawahan Gusangga akhirnya datang dan melaporkan tentang situasinya yang mana misi yang mereka jalankan telah dilakukan sesuai instruksi. Bahkan sekarang, Yin Xuang benar-benar telah ditinggalkan sendiri di tempat terpencil. Mendengar itu, ekspresi puas dapat terlihat di wajah Gusangga karena dengan terputusnya hubungan Yin Xuang dengan Tianhuang Mountain, saat ini poin keberuntungannya pasti telah hancur juga. Selain itu, jika apa yang dikatakan oleh Yilang Tian benar, mungkin pewaris demonic art yang lainnya pasti akan diam-diam menghubungi Yin Xuang karena meskipun masih belum ada penjelasannya, kemungkinan besar pewaris demonic art yang ditemui oleh Yilang Tian dan juga adiknya bukanlah sekutu Gusangga untuk saat ini. Pewaris demonic art, pria malang itu akan terjebak dengan julukan itu seumur hidupnya, ucap Gusangga dengan senyum di wajahnya sebelum akhirnya dia pergi untuk mencari pewaris demonic art lainnya dan dia juga berniat pergi menemui Yu Mingkong untuk bertanya tentang putri takdir yang muncul dalam misi dan juga mimpinya. Sudah lama aku tak melihatnya, sejujurnya aku cukup merindukannya, tambahnya. Sementara itu di sisi lain, bersama dengan dua bawahannya, seperti sebelumnya, Yingyu terlihat datang ke Nanseng Heaven setelah dipanggil oleh seseorang yang ternyata kali ini yang memanggil adalah Yu Mingkong. Meskipun sedikit penasaran dengan sosok tunangan Gusangga karena itu juga baru pertama kali melihatnya, Yingyu segera bertanya tentang alasan mengapa dia diundang.
Mendengar itu dengan tenang, Yu Mingkong lantas menjelaskan bahwa tujuannya memanggil hanya ingin memberi sedikit nasihat dan itu berkaitan dengan Yingyu yang katanya tidak perlu bersusah payah menyukai Gusangga. Meskipun agak bingung, Yingyu berusaha mengelak tuduhan Yu Mingkong dengan alasan bahwa dia tidak mungkin melakukan itu. Apalagi semua orang tahu kalau Gusangga dan Yu Mingkong telah bertunangan, sehingga mau tak mau Yingyu bertanya balik apakah mungkin Yu Mingkong takut dirinya akan mencuri tunangannya. Apa takut kau mencurinya? Gadis kecil, kau berpikir terlalu banyak, jawab Yu Mingkong yang masih terlihat sangat tenang, sehingga sekali lagi dia memperingati Yingyu dengan alasan bahwa semua tindakannya semata-mata untuk kebaikan Yingyu sendiri, karena bagaimanapun juga terlalu dekat dengan Gusangga hanya akan membawa celaka dan malapetaka. Namun di sisi lain, Yingyu tidak menyerah karena sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Gusangga, dia bertekad akan membayarnya kembali, sehingga dia menyuruh Yu Mingkong untuk tidak terlalu khawatir karena dia tahu batasannya sendiri. Karena mungkin alasan Yu Mingkong bertindak seperti itu benar-benar didasari oleh rasa cemas dan cemburu, mendengar ucapan Yingyu dia sedikit lega. Namun begitu mereka ingin melanjutkan kembali pembicaraan, tiba-tiba orang yang tak disangka-sangka datang, yang pastinya itu adalah Gusangga. Mingkong, kau pergi ke Nanseng Heaven tanpa memberitahuku, malah aku sendiri yang harus mencarimu, ucapnya. Pastinya kedatangan Gusangga hanya bisa membuat orang-orang terkejut, khususnya Yu Mingkong. Bahkan sikap tenang yang dia tunjukkan sebelumnya kali ini benar-benar telah menghilang. Apalagi ketika dia mencoba bertanya alasan kedatangannya, Gusangga hanya berkata bahwa apakah dia membutuhkan alasan untuk melihat separuh jiwanya. Gusangga kemudian mendekat dan memeluk Yu Mingkong, lalu meminta maaf pada Yingyu atas perilaku Yu Mingkong sebelumnya dengan alasan bahwa tunangannya memang mudah cemburu, yang mana setiap kali ada wanita lain di sekitarnya dia tak mungkin tinggal diam. Yu Mingkong sendiri sebenarnya benar-benar tak tahu apa rencana Gusangga, sehingga dia pun berusaha menyangkalnya, yang membuat obrolan keduanya terlihat seperti pertengkaran kecil antara sepasang kekasih, yang pastinya hal itu membuat Yingyu merasa tidak senang, meskipun mungkin dia sendiri juga belum menyadari perasaannya itu. Singkat cerita, setelah itu Yingyu memutuskan untuk pamit dan tak lupa dia meminta Gusangga untuk singgah ke Tianhuang Mountain jika memiliki waktu luang agar dirinya bisa membalas budi. Dipimpin oleh Yingyu dan kelompoknya, orang-orang di sekitar juga pamit pergi, meskipun di antara mereka ada yang terlihat enggan. Ayo pergi dan berhentilah melihat Master Gu. Kau tidak sebanding dengan Putri Mingkong, ucap salah satu wanita saat dia menarik temannya pergi, meskipun temannya itu berpikir bahwa menjadi selir pun tak masalah baginya. Melihat semua itu dengan ekspresi tak senangnya, Yu Mingkong berusaha memuji Gusangga yang katanya benar-benar sangat populer, khususnya di kalangan wanita. Namun Gusangga yang tak ingin hal sepele seperti itu menjadi panjang lebar, memutuskan untuk diam sebelum akhirnya dia bertanya, Mingkong, tindakanmu ini bukan untuk mempermalukan Yingyu bukan? Apakah kau benar-benar takut aku akan menyakitinya? Yu Mingkong lalu menjawab bahwa dia bukan takut, hanya saja dia tak ingin Yingyu yang hanya seorang bidak catur terlalu mengagumi suaminya hanya untuk berakhir kecewa. Namun tampaknya semua itu tidaklah penting bagi Gusangga, karena yang sebenarnya ingin dia tahu apakah mungkin semua tindakan Yu Mingkong itu karena didasari oleh rasa cemburu.
Apakah itu penting? Meskipun aku cemburu, apakah kau akan menjauhinya karena menjaga perasaanku? Jawab Yu Mingkong seolah-olah dia sedang memberikan sebuah kode, sehingga dengan itu juga dapat disimpulkan bahwa semua perkiraan Gu Sangga memang benar, yang membuatnya sangat senang. Bahkan setelah itu dia langsung mengangkat Yu Mingkong seperti anak kecil, mengatakan bahwa setelah sekian lama Yu Mingkong menjadi semakin lucu. Diperlakukan seperti itu tanpa berusaha melawan, Yu Mingkong hanya bisa malu. Dan ketika dia meminta dilepaskan, Gu Sangga menuntut untuk memanggilnya suami jika ingin dilepaskan. Luar biasanya, dengan wajah malu-malunya Yu Mingkong langsung menuruti itu, yang bahkan membuat Gu Sangga sendiri sedikit terkejut karena biasanya Yu Mingkong sangat sulit dibujuk. Alhasil setelah itu untuk sementara waktu Gu Sangga terus menggoda istrinya. Sementara itu di sebuah tempat dapat terlihat Su Qingge sedang duduk merenung memikirkan tentang rumor yang beredar terkait dengan Yin Xuang sebagai seorang kultivator demonik. Dia sendiri sebenarnya sedikit meragukan rumor tersebut karena seharusnya hanya ada satu kultivator demonik dalam satu generasi. Mungkinkah di generasi ini ada dua kultivator demonik? Ucap roh yang menyerupai Su Qingge, dan untuk mempermudah penyebutannya, mungkin kita akan mengubah sebutan Su menjadi Hu, yang berarti Hu Qingge untuk roh yang menyerupai Su Qingge. Adapun alasan mengapa Su Qingge terlihat sangat keras memikirkannya, karena ternyata identitas Su Qingge yang sebenarnya adalah seorang kultivator demonik, sehingga Hu Qingge beranggapan bahwa dengan semua kekacauan yang sedang terjadi, secara tidak langsung akan membantu rencana mereka ke depannya, dan bahkan mungkin Su Qingge tidak harus bersembunyi lagi seperti sebelumnya, apalagi mereka juga memerlukan poin agar bisa masuk ke Akademi True Immortal. Meskipun Su Qingge juga menganggap bahwa semua itu memang benar, namun karena alasan tertentu dia masih ragu. Melihat itu, Hu Qingge segera mengeluarkan jurus rayuannya untuk membujuk Su Qingge, meskipun hasilnya tetap sama. Dengan kepercayaan Gu Sangga padamu, kita hanya perlu lebih berani, ucap Hu Qingge yang akhirnya membuat Su Qingge bereaksi. Selain itu, karena bisa dikatakan kondisinya saat ini sangat sulit untuk mengkhianati Gu Sangga yang sudah menjadi masternya, sehingga ketika nama Gu Sangga disebut, bahkan sampai-sampai Hu Qingge berkata akan memangsanya, benar-benar membuat Su Qingge marah. Akan tetapi Hu Qingge terlihat sama sekali tak peduli dan terus mengeluarkan kata-kata tipu muslihatnya untuk membujuk Su Qingge dengan alasan bahwa sebagai seorang demonic kultivator sudah menjadi takdir Su Qingge melawan semua orang di dunia ini. Selain masalah itu, dia juga mulai mengatai Su Qingge yang katanya hanya wanita bodoh karena terlalu berharap bisa terus bersanding di sisi Gu Sangga. Hahaha, kau seharusnya tahu Gu Sangga tidak pernah memperlakukanmu sebagai wanitanya. Bahkan setelah membawamu ke alam atas, dia mengabaikanmu sepenuhnya. Di matanya kau hanyalah hewan peliharaan. Kau adalah wanita bodoh yang menipu diri sendiri. Selain itu, seharusnya kau tahu apa yang Gu Sangga lakukan belakangan ini. Jika dia tahu kau adalah kultivator demonik, kau pikir dia akan membiarkanmu, ucap Hu Qingge yang terus dan terus mengajak Su Qingge, yang mana hal itu pada akhirnya benar-benar membuat Su Qingge sangat marah. Berisik, diam, tutup mulutmu, teriak Su Qingge dengan matanya yang mulai mengeluarkan air mata bersamaan dengan dia yang juga mengeluarkan kekuatan demoniknya. Kembali lagi ke Gu Sangga.
Menggunakan tombak Bahuang Demon Halberd, untuk sementara waktu dia terus membantai para monster Yin Beast yang ada di dalam Absolute Yinfield. Meskipun itu merupakan hal yang diperlukan agar bisa masuk ke Akademi True Immortal, Gus Sangge sendiri lebih mementingkan cara agar dirinya bisa meningkatkan kekuatannya, karena bagaimanapun juga menurut apa yang dijelaskan oleh Yu Mingkong, Putri Takdir atau istilah lainnya Scarlet Witch memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya, sehingga meskipun Gus Sangge memiliki orang kuat di belakangnya, hal itu masih belum sepenuhnya aman. Dari apa yang telah dia perkirakan, Gus Sangge yakin bahwa Saint dari Istana Ancestral yang tak lain adalah Zijin dan juga Jiang Shushu tampaknya sudah masuk jauh ke dalam Absolute Yinfield. Oleh karena itu dia berpikir untuk mengikuti mereka masuk lebih dalam sembari menyaring serta menyempurnakan esensi dari Absolute Yinfield. Untungnya aku menanamkan tanda spiritual pada amulet yang kuberikan pada Zijin. Dengan begitu aku bisa melacak lokasinya, ucapnya sebelum akhirnya pergi. Seperti yang dikatakan oleh Gus Sangge, di sisi lain Zijin dan juga Jiang Shushu sedang menghadapi para monster di kedalaman Absolute Yinfield. Tak henti-hentinya Zijin terus menasehati Jiang Shushu untuk tidak melangkah lebih jauh lagi, karena dengan tingkat kekuatan mereka sekarang tak mungkin mereka bisa terus menghadapi para monster yang terus berdatangan. Apalagi semakin jauh mereka melangkah, para monster juga semakin kuat. Namun sayangnya Jiang Shushu sama sekali tidak peduli, dan malah sebaliknya dialah yang menyuruh Zijin untuk kembali dengan alasan bahwa itu semua bukan urusannya. Meskipun sikapnya sedikit berubah, pada dasarnya sebagai Saint dari Istana Ancestral, Jiang Shushu masih memiliki sikap aslinya, sehingga dia yang sadar bahwa reinkarnasi The Ancestor of Humanity telah mati, sebisa mungkin dia berusaha membunuh para monster menggantikan peran sang Ancestral untuk memperlambat perluasan Absolute Yinfield. Menghentikan Absolute Yinfield adalah tugas Ancestral. Apa gunanya kau melakukan semua itu? Kultivator demonik telah ditemukan dan dia adalah Yin Xuang. Jika kau punya energi yang tersisa, kenapa tak mengejar dia saja? Teriak Zijin saat dia ikut membantu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Kata-kata Zijin hanya bisa membuat Jiang Shushu melamun di tempat. Alhasil, tiba-tiba ada monster yang muncul dan menyerang dari arah belakang, sehingga Jiang Shushu yang terlambat bereaksi hanya bisa terlempar setelah menerima serangan. Melihat itu, Zijin bergerak cepat untuk menahan monsternya bersamaan dengan dia yang kembali menyuruh Jiang Shushu untuk segera pergi. Akan tetapi Jiang Shushu masih saja keras kepala, mengatakan bahwa sebagai penerus Istana Ancestral dia harus melindungi dunia. Melindungi matamu, dasar bocah keras kepala. Kau hanyalah pelayan Istana Ancestral. Buat apa kau mempertaruhkan hidupmu? Jadi cepatlah pergi. Aku tak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak kembali Zijin. Namun lagi-lagi Jiang Shushu bersikap keras kepala dan kembali menyuruh Zijin yang pergi saja. Dan bersamaan dengan itu juga beberapa monster mulai mendekat, dan karena Zijin sedang sibuk menahan monster sebelumnya, dia sama sekali tidak bisa bertindak. Adapun Jiang Shushu sendiri, daripada melawan, dia yang mungkin telah kehabisan tenaga hanya bisa pasrah. Mati seperti ini tampaknya tidak buruk juga. Seharusnya aku tak perlu terlalu banyak berpikir, ucapnya. Seperti biasa, di momen kritis seperti itu, Gus Sangge akhirnya datang. Bahkan tak hanya menolong Jiang Shushu, dia juga membantu membunuh monster yang sedang ditahan oleh Zijin. Saint Zijin, apakah kau baik-baik saja? Kebetulan sekali kita bertemu lagi, ucap Gus Sangge dengan Jiang Shushu yang dia angkat di salah satu tangannya.
Mendengar suara Gusangga, dengan segera Jiang Susu melepaskan diri dan sedikit mengambil jarak saat dia berkata, "Lepaskan aku, bukankah kita sudah tak ada hubungan lagi? Aku tak butuh bantuanmu." Menanggapi itu, dengan tenangnya Gusangga lantas berkata bahwa dia tidak berencana menyelamatkannya, sehingga jika benar-benar ingin mati untuk tidak melakukannya di depannya. Adapun Zijin melihat sikap yang ditunjukkan oleh Jiang Susu dan juga Gusangga hanya bisa membuatnya bingung. Apalagi setelah itu keduanya mulai berdebat yang mana intinya Jiang Susu benar-benar menganggap bahwa pertolongan Gusangga tidak diperlukan. Sedangkan Gusangga dia juga tak mau kalah dan terus meladeni setiap perkataan Jiang Susu yang benar-benar sangat keras kepala. Namun satu hal yang pasti, meskipun mereka sedang bertengkar, dari sudut pandang Zijin, pertengkaran mereka mencerminkan kedekatan mereka yang bahkan membuat dirinya hanya bisa bertanya-tanya, apakah dirinya telah melewatkan sesuatu? Apa hubungan mereka berdua dan sejak kapan mereka begitu akrab? Singkat cerita, dengan sikapnya yang seolah-olah masih kesal, Gusangga memutuskan untuk mengabaikan Jiang Susu dan bersiap untuk menghadapi para Yinbis yang mulai berdatangan. Hal itu pastinya membuat Zijin terkejut dan menganggapnya gila karena menghadapi Yinbis seorang diri. Namun sayangnya, Gusangga sama sekali tidak peduli dan segera menghadapi gerombolan Yinbis dengan dua pedang di tangannya. Sudah kuduga memang seperti itulah saudaraku. Tak hanya memimpin serangan melawan kejahatan, namun dia juga memikul harapan dunia di hatinya, ucap Zijin yang pastinya sangat kagum pada sosok Gusangga. Berbeda dengan Jiang Susu yang hanya bisa bertanya-tanya, apa alasan Gusangga melakukan semua itu termasuk menolong dirinya. Setelah itu dengan mudah Gusangga terus membantai para monster Yinbis. Semakin dalam dia melangkah, secara tak terduga dia menemukan satu monster yang cukup menjanjikan, dan itu adalah Shadow Yin esensi yang langka. Dikarenakan saat ini Gusangga sepenuhnya telah berpisah dengan Jiang Susu dan juga Zijin, dia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan demonik miliknya, sehingga setelah itu dia segera mengeluarkan guci yang biasa dia gunakan untuk mengumpulkan esensi. Aku penasaran antara kekuatan absolut Yinfield dan Great Dao faseku mana yang lebih kuat, ucap Gusangga sebelum akhirnya dia mulai menyerap semua monster-monster yang ada di sekitarnya. Selama proses itu, tiba-tiba ingatan tentang Putri Takdir muncul kembali, yang mana diperlihatkan tentang tindakan Putri Takdir bersama masternya. Dengan caranya sendiri, sang master benar-benar membimbing Putri Takdir. Ketika Putri Takdir dengan bangga melaporkan tentang keberhasilannya menghajar murid-murid dari 9 puncak surga yang telah mengejaknya, sang master berkata bahwa itu merupakan tindakan yang tidak benar dengan alasan bahwa ilmu yang dia ajarkan hanya untuk mengalahkan musuh. Dan benar saja, ketika Putri Takdir melaporkan tentang keberhasilannya membantai musuh-musuhnya, sang master terlihat sangat senang dan memujinya. Putri Takdir tiba-tiba berkata bahwa dia telah bertemu seorang teman di kaki gunung. Ditanya apakah itu laki-laki atau perempuan, dia menjawab bahwa itu adalah perempuan tetapi bukan manusia, karena ternyata teman yang dia maksud adalah sebuah pohon persik yang kemungkinan besar itu adalah Tao Yao. Jadi begitu, jika kau suka dengannya, aku akan mencabutnya dan meletakkannya di atas sini untuk menemanimu, ucap sang master. Beberapa hari telah berlalu.
Melihat Yin Esensi dan Yin Beast hampir lenyap sepenuhnya, Jiang Susu dan juga Zijin pastinya hanya bisa terkejut sekaligus bingung dengan semua itu. Bahkan Zijin mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Gusangga adalah reinkarnasi dari The Ancestor of Humanity, yang mana pemikirannya itu langsung dibantah oleh Jiang Susu. Jika dia bukan, lalu kenapa kau begitu gelisah? Tanya Zijin. Dilanjutkan dengan dia yang bertanya tentang hubungan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Jiang Susu dengan Gusangga. Itu bukan urusanmu, kau hanya perlu tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik, jadi menjauhlah darinya, jawab singkat Jiang Susu masih dengan ekspresi kesalnya. Menanggapi itu, Zijin lantas berkata bahwa dia sendiri tahu kalau Gusangga bukanlah orang baik. Namun orang seperti itulah pria idamannya karena dia benar-benar tidak menyukai orang yang terlalu baik. Namun satu hal yang pasti, Zijin menegaskan bahwa di situasi seperti ini dia hanya bisa pasrah dengan alasan karena Jiang Susu memiliki hubungan yang mencurigakan dengannya. Sekali lagi Jiang Susu mulai memarahi Zijin dan sebisa mungkin menyangkal semua itu, meskipun Zijin sendiri juga tak begitu saja mempercayainya karena perubahan sikap Jiang Susu baru-baru ini benar-benar jelas terlihat di matanya. Gusangga akhirnya kembali yang langsung disambut oleh Zijin. Sembari menyembuhkan lengannya seolah-olah terluka dalam pertarungan, mereka mulai mengobrol yang mana Zijin secara langsung mengatakan pendapatnya sehubungan dengan dia yang berpikir bahwa mungkin saja Gusangga adalah reinkarnasi sang ancestral karena dia selalu bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh orang lain di dunia ini. Mengabaikan Jiang Susu yang sekali lagi mencoba menyangkalnya, Gusangga mulai memuji Zijin yang katanya terlalu baik pada dirinya, dan bersamaan dengan itu juga dia menegaskan bahwa keberadaan hebat seperti reinkarnasi sang ancestral bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator lemah sepertinya. Bagaimana mungkin seekor kunang-kunang bersaing dengan bulan yang begitu terang? Kali ini aku hanya beruntung, tambah Gusangga yang mana kata-katanya itu semakin membuat Jiang Susu berisik. Namun sayangnya tak ada yang memperdulikannya karena Zijin sendiri mulai sibuk merawat luka Gusangga. Benar-benar diabaikan, Jiang Susu yang kesal memutuskan untuk pergi. Di situasi itu masih sempat-sempatnya Gusangga menggodanya dengan berkata bahwa Jiang Susu tidak perlu mengkhawatirkan dirinya dan sebaliknya lebih fokus pada keselamatan orang-orang agar mereka tidak jatuh ke tangan kultivator demonik. Adapun Jiang Susu yang sudah tahu tentang kebenarannya hanya bisa membuat ekspresi masam sebelum akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan Gusangga dan Zijin yang untuk sementara waktu masih mengobrol santai. Sementara itu di tempat lain dapat terlihat sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Zhao Xiaoyao sedang berada di Absolute Yinfield. Hanya karena dia telah berhasil memasuki ranah True Good atau True Immortal, dengan bangganya Zhao Xiaoyao mulai membantai satu demi satu monster Yin Beast, sehingga dengan itu juga para bawahannya tak henti-hentinya memberikan pujian. Tiba-tiba pandangan Zhao Xiaoyao teralihkan pada sosok wanita yang sedang menghadapi Yin Beast, dan wanita itu ternyata adalah Su Qingge sebelum akhirnya dia membantunya. "Nona Su, apakah kau baik-baik saja?" tanya Zhao Xiaoyao yang langsung dijawab bahwa dirinya baik-baik saja. Melihat teknik Su Qingge yang lumayan asing, Zhao Xiaoyao mencoba bertanya siapakah masternya. Namun sayangnya Su Qingge tak begitu saja memberitahunya dengan alasan bahwa masternya berkata untuk tak memberitahu namanya pada sembarangan orang.
Jika diperhatikan secara seksama, terlihat jelas Zhao Xiaoyao sedang berusaha menarik perhatian Su Jingga. Bahkan dia mencoba menyentuh tangannya yang sayangnya langsung dihindari oleh Su Jingga. Setelah itu, untuk sementara waktu Zhao Xiaoyao terus berusaha memberikan beberapa pujian dengan pandangan yang bisa dikategorikan mesum. Dan pastinya Su Jingga sangat menyadari tatapan Zhao Xiaoyao yang membuatnya benar-benar merasa tak senang. Usut punya usut, dari apa yang dibicarakan oleh para wanita yang pastinya cemburu dengan obrolan keduanya, sejak awal Su Jingga bukanlah anggota dari kelompoknya, melainkan baru bergabung 3 hari yang lalu ketika mereka baru memasuki Absolute Yinfield. Singkat cerita, setelah itu Zhao Xiaoyao menginstruksikan semua orang untuk beristirahat sebentar sembari mereka menghitung poin yang telah dikumpulkan lalu membaginya secara rata agar semua orang bisa masuk ke Akademi True Immortal. Berpisah dari yang lainnya, Su Jingga mulai mengobrol dengan Hu Xingge. Hu Xingge tiba-tiba membahas tentang cultivation body milik Zhao Xiaoyao. Namun sayangnya, Su Jingga bersikap acuh tak acuh saat dia berkata bahwa cultivation body Zhao Xiaoyao tak banyak berguna baginya. Selain itu, dengan banyaknya orang di sekitar, mereka juga tak bisa seenaknya bertindak. Tak puas dengan itu, Hu Xingge kembali membujuk karena menurutnya meskipun buruk itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dan untuk cultivation body yang dimaksud kemungkinan besar mirip seperti esensi yang biasanya diserap oleh seorang kultivator demonik. Di tengah obrolan mereka, Zhao Xiaoyao tiba-tiba mendekat dan bertanya apakah poin yang dikumpulkan oleh Su Jingga sudah cukup, karena jika belum, dia masih mempunyai banyak poin yang bisa dibagi. Namun pastinya tawarannya itu langsung ditolak oleh Su Jingga dengan alasan bahwa dia akan mendapatkan poin miliknya sendiri. Singkat cerita, Su Jingga yang benar-benar tak menyukai pendekatan Zhao Xiaoyao pada akhirnya memutuskan untuk pergi, tak peduli meskipun Hu Xingge menentangnya. Adapun Zhao Xiaoyao, dia yang benar-benar sudah terpikat akan kecantikan Su Jingga, hanya bisa menunjukkan ekspresi cemas sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menyusul Su Jingga setelah menyuruh orang-orangnya untuk menunggu di tempat ini. Kalian semua istirahat di sini. Kakak tertuaku sebentar lagi akan kembali. Aku akan mengejar Nona Su karena aku tak akan membiarkannya berkeliaran sendiri di Absolute Yinfield yang sangat berbahaya, ucap Zhao Xiaoyao yang membuat wanita-wanita lain semakin cemburu. Setelah cukup lama terbang, Su Jingga akhirnya turun. Namun tak ada tanda-tanda Zhao Xianyao terlihat yang membuat Hu Xingge hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Zhao Xianyao tersesat? Bahkan jika dia mengikuti, aku tak akan membunuhnya karena itu bisa membuatku terlalu mencurigakan, ucap Su Jingga. Adapun alasan mengapa Zhao Xianyao belum bisa menyusul, seperti yang dikatakan oleh Hu Xingge, dia benar-benar tersesat. Namun tentunya semua itu ada penyebabnya. Terlihat jelas dia terus memanggil-manggil nama Su Jingga dengan perasaannya yang sedikit cemas karena tiba-tiba area di sekitarnya memiliki yin esensi yang sangat pekat. Meski begitu, Zhao Xianyao sendiri benar-benar tak menyangka dirinya akan terpesona pada sosok Su Jingga. Namun yang membuatnya benar-benar bingung mengapa Su Jingga terlihat tidak menyukai dirinya. Itu semua karena kau terlalu jelas mencoba merayunya seperti anjing penjilat, ucap sebuah suara yang tiba-tiba muncul yang pastinya hal itu membuat Zhao Xianyao terkejut. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat karena saat ini dia telah dikelilingi oleh kekuatan demonik yang amat pekat.
Di saat kondisi Zhao Xianyao benar-benar mulai panik, dalang dari semua itu akhirnya keluar yang pastinya itu adalah Gusangge yang dalam sekejap mata muncul di depannya sebelum akhirnya dia mulai menyerap esensi milik Zhao Xianyao. Setelah menyerapnya, untuk sementara waktu Gusangge sedikit merenung memikirkan situasi yang sedang terjadi, yang mana intinya Gusangge sendiri sadar bahwa demonic cultivator yang sebelumnya dibicarakan oleh Yilang Tian adalah Su Qingge. Perkiraannya diperkuat dengan laporan Yanji yang mengatakan bahwa Su Qingge tampaknya tak lagi berada di sekte Taiju Demonic. Su Qingge, aku sudah menyiapkan panggung untukmu, jadi kau harus tampil meskipun kau tak mau. Tapi aku penasaran, sebagai seorang demonic cultivator, apakah kau juga akan mengincar esensiku? Ucap Gusangge yang benar-benar tak sabar ingin bertemu dengan Su Qingge. Adapun kelompok Zhao Xianyao, dikarenakan kakak laki-laki Zhao Xianyao yang bernama Jun Gao telah kembali, dia mulai memimpin semua orang untuk pergi mencari adiknya. Tak butuh lama, salah satu di antara mereka menemukan mayat yang jelas-jelas itu adalah Zhao Xianyao, karena meskipun sekarang sosoknya tidak bisa dikenali, mereka tahu karena di dekatnya ada magic weapon yang sering digunakan oleh Zhao Xianyao. Dengan segera Jun Gao mendekat untuk mengecek kondisi adiknya dan dia benar-benar terkejut karena adiknya terbunuh dengan metode demonic art. Nona Su itu tampaknya terlibat dengan kultivator demonik. Coba kirim pesan ke murid-murid yang ada di pintu masuk untuk menghentikan dia. Jangan biarkan dia kabur, ucap Jun Gao memberikan perintah. Tak butuh lama, mereka berhasil menahan Su Qingge. Bahkan karena penasaran, orang-orang juga mulai berkumpul. Di tempat itu, Su Qingge mulai dihakimi oleh orang-orang dari Holy Academy, khususnya para kaum wanita yang sangat mengagumi Zhao Xianyao. Aku sudah bilang berkali-kali, setelah pergi aku tak pernah bertemu dengan Zhao Xianyao. Di mana dia dan apa yang terjadi padanya itu tak ada hubungannya denganku. Kenapa kalian terus menyalahkanku? Apa bukti yang kalian punya? Ucap Su Qingge yang pada dasarnya benar-benar tak tahu apa-apa. Seperti manusia pada umumnya, mereka yang telah dikendalikan oleh rasa amarah sama sekali tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Su Qingge. Apalagi terakhir kali Zhao Xianyao terlihat ketika dia pergi untuk mengejar Su Qingge, sehingga hal itu juga bisa dijadikan sebagai bukti nyata. Karena di antara kedua belah pihak sama sekali tak ada yang mau mengalah, setelah itu perdebatan mereka menjadi semakin memanas. Bahkan orang-orang yang awalnya hanya menonton, mereka mulai ikut campur yang membuat Su Qingge semakin terpojok. Tak jauh berbeda dengan Su Qingge, Hu Qingge juga hanya bisa merasa kesal dengan semua itu. Dia bahkan sampai menyuruh Su Qingge untuk membantai mereka sebanyak mungkin dan kabur melarikan diri. Dasar wanita jalang berlidah tajam, jika kau tak memikat adikku, dia tak akan mati mengenaskan, ucap Jun Gao yang akhirnya tiba. Setelah itu dia mulai mengatakan beberapa hal sehubungan dengan dia yang sangat yakin kalau Su Qingge berhubungan dengan demonic cultivator, sehingga dia menyuruh Su Qingge untuk membuka Sea of Consciousness atau Laut Kesadaran untuk membuktikan kalau Su Qingge memang bukanlah seorang kultivator demonik. Namun sayangnya Su Qingge langsung menolak karena bagaimanapun juga rahasianya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhao Xianyao. Tak senang dengan jawaban itu, Jun Gao akhirnya mengambil sebuah tindakan dengan dia yang langsung menyerang Su Qingge untuk secara paksa membuka laut kesadarannya. Meskipun bisa menahan serangan yang datang, karena Jun Gao berada di ranah Divine King, mau tak mau Su Qingge harus menerima dampak yang jauh lebih besar. Di momen kritis itu, seperti biasa, Gusangge akhirnya tiba.
Pastinya perhatian semua orang langsung tertuju pada Gusangga dan segera memberikan salam di saat mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin kedatangan Gusangga sehubungan dengan masalah demonic cultivator? Tak perlu basa-basi, aku dengar ada demonic cultivator di sini, jadi aku langsung menuju ke tempat ini, ucap Gusangga yang membuat semua orang merasa lega. Bahkan para wanita dari Holy Academy kembali mencemooh Sucingga yang katanya tak mungkin bisa kabur karena Gusangga yang menjadi panutan mereka selalu sigap terkait masalah yang berhubungan dengan demonic cultivator. Melihat sosok Gusangga, kenangan di masa lalu langsung terlintas di ingatan Sucingga. Adapun Gusangga, dia segera mendekat dan langsung disambut oleh Jungo yang katanya berasal dari Holy Academy. Begitu melihat Sucingga, Gusangga membuat ekspresi terkejut dan bertanya mengapa Sucingga ada di tempat ini. Aku dengar dari ibuku kalau kau datang untuk mencariku dan aku sudah menanti kapan kau akan datang. Jadi kenapa kau masuk sendiri ke Absolute Yinville? Apakah kau tak tahu di sini berbahaya? Tanya Gusangga penuh dengan kasih sayang yang pastinya tindakannya itu membuat semua orang hanya bisa kebingungan. Karena penasaran, Jungo akhirnya bertanya sehubungan dengan Gusangga yang tampaknya kenal dengan Sucingga. Ekspresi terkejut segera menghampiri Jungo setelah Gusangga menjelaskan bahwa Sucingga adalah pelayannya. Bahkan setelah itu, dengan sikap paniknya, Jungo berusaha menjelaskan bahwa tampaknya telah terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kau bahkan belum menceritakan situasinya dan kau bilang ini kesalahpahaman. Mungkinkah kau kira aku ini berpihak pada pelayanku? Ucap Gusangga dengan sikap yang seolah-olah dirinya tidak suka dengan keputusan sepihak Jungo. Oleh karena itu, Gusangga kemudian memberitahu semua orang bahwa sehubungan dengan demonic cultivator, jika memang benar Sucingga terbukti bersalah, meskipun dia adalah pelayannya, dia tak akan memberikan ampun kepadanya. Hanya dengan kata-kata manis yang dikeluarkan itu, secara perlahan orang-orang mulai mempertimbangkan kembali pemikiran mereka dan menganggap bahwa tampaknya Holy Academy lah pihak yang salah karena tak mungkin Sucingga selaku pelayan dari Gusangga menjadi seorang kultivator demonik. Masih dengan sikap tegasnya, Gusangga segera menyuruh Sucingga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Menanggapi itu dengan ekspresi sedihnya, Sucingga memulai penjelasannya yang mana intinya, alasan Sucingga datang ke Nanseng Heaven untuk mencari masternya yang tak lain adalah Gusangga. Tak ingin bergantung terus pada masternya, pada akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Yin Beast sendirian agar bisa mendapatkan hak masuk ke Akademi True Immortal. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan murid-murid Holy Academy dan diundang oleh Zhao Xianyao. Setelah menyadari bahwa orang-orang dari Holy Academy sama sekali tak menginginkan keberadaannya, Sucingga memutuskan untuk pergi. Setelah itu, seperti yang dikatakan mereka, Tuan Muda Zhao Xianyao yang khawatir denganku pergi menyusul dan mati dibunuh secara tragis oleh demonic cultivator. Karena itu mereka berkesimpulan kalau aku adalah demonic cultivator atau berhubungan dengannya. Bahkan mereka mencegatku di sini lalu memintaku untuk membuka laut kesadaran untuk mereka periksa. Tambah Sucingga masih dengan ekspresi sedihnya. Mendengar semua penjelasannya, Gusangga menjadi semakin kesal yang pastinya membuat orang-orang menjadi ketakutan khususnya dari pihak Holy Academy. Bahkan Jungo sampai berkata bahwa itu semua memang kesalahpahaman dari pihaknya karena mereka juga tak tahu kalau Sucingga adalah pelayan dari Gusangga.
Karena apa yang dikatakan oleh Jungo seolah-olah dia tidak akan menghakimi Suchingga hanya karena statusnya adalah pelayan Gusangga, membuat Gusangga sendiri sedikit senang karena hal itu juga membuat skenarionya berjalan lebih lancar, sehingga dia segera melanjutkan aksinya dengan menyuruh Suchingga untuk membuka laut kesadarannya, seolah-olah dia benar-benar tak berpihak pada pelayannya. Meskipun terkejut tanpa memperdulikan Hushingga yang berusaha menolak, Suchingga sendiri segera menerima perintah masternya. Hanya karena tindakan itu benar-benar membuat orang-orang menjadi yakin bahwa mereka telah salah menuduh Suchingga. Barang siapa yang tak percaya padaku silakan maju dan periksa sendiri. Holy Academy silakan memeriksanya, ucap Gusangga. Namun sebelum orang-orang bertindak, sekali lagi Gusangga melepaskan teknik liciknya dengan dia yang menyuruh Jungo untuk sekalian memeriksa laut kesadarannya dengan alasan bahwa jika pelayannya Suchingga memang terlibat dengan demonic cultivator, sebagai seorang master dia juga akan terlibat. Hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang telah diperkirakan oleh Gusangga, karena Jungo dan juga orang-orang sama sekali tak berani melakukan itu. Bahkan tanpa memeriksa Suchingga, mereka sekali lagi mencoba meminta maaf. Singkat cerita, setelah itu Gusangga memutuskan untuk menerima permintaan maaf Jungo. Namun tak lupa dia juga sedikit memberikan peringatan pada semua orang. Jika pelayanku memang terbukti bersalah, aku akan menanganinya sendiri. Tapi jika ada yang mencoba mengganggu atau membulinya, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi pada kalian, teriak Gusangga saat dia melepaskan kekuatannya yang membuat semua orang hanya bisa gemetar ketakutan. Puas dengan semua itu, dengan Suchingga yang ada di dalam pelukannya, setelah meninggalkan beberapa patah kata yang mana dirinya tidak benar-benar menyalahkan semua orang, karena bagaimanapun juga masalah terkait dengan demonic cultivator memang membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, Gusangga memutuskan untuk pergi meninggalkan orang-orang yang akhirnya bisa bernafas lega, karena bagaimanapun juga mereka tak menyangka Suchingga adalah pelayan dari Gusangga. Setelah dibawa ke sebuah tempat, Suchingga tiba-tiba meminta maaf tentang kebohongan sebelumnya terkait dengan dia yang katanya datang ke Nanseng Heaven untuk mencari masternya. Namun dengan santainya Gusangga malah bertanya balik, apakah memang benar Suchingga tidak ingin melihat dirinya. Menanggapi itu dengan ekspresi sedihnya, secara perlahan Suchingga mulai mengeluarkan isi hatinya, yang mana intinya dia beranggapan bahwa masternya benar-benar tidak ingin melihat dirinya, sehingga meninggalkan dirinya di sekte Taisu Divine begitu lama. Namun satu hal yang pasti, Suchingga sadar bahwa dirinya tidaklah penting di hati masternya yang selalu dikelilingi oleh orang-orang luar biasa seperti Yu Mingkong yang dikenal sebagai Heavenly Maiden dan bahkan Shine dari Istana Ancestral. Tak menjawabnya secara langsung, Gusangga bersikap seolah-olah apa yang dikatakan oleh Suchingga lucu. Bahkan dia berkata akan memberikan sedikit hukuman atas kekacauan yang telah dilakukan oleh Suchingga di Nanseng Heaven. Tak disangka mendengar kata hukuman, Suchingga langsung mendekat dan menerimanya dengan penuh semangat, yang pada akhirnya hal itu malah membuat Gusangga sendiri sedikit kesusahan dan mengurungkan niatnya. Melihat itu, Hushingga mulai mengajak Suchingga yang katanya benar-benar tak diinginkan oleh Senshangan, karena bahkan setelah menyerahkan dirinya sendiri masih saja ditolak. Mengabaikan ocehan Hushingga, Suchingga tiba-tiba membuat pernyataan yang cukup beresiko dengan dia yang bertanya, "Master, jika Shingga benar-benar seorang demonic cultivator, apa yang akan Master lakukan padaku?" "Kalau begitu tentu saja aku akan membunuhmu agar kau tak menyakiti orang-orang di dunia ini," jawab singkat Gusangga dengan senyum di wajahnya.
Meskipun awalnya dia benar-benar terkejut, Sucingga entah mengapa bisa tersenyum, menganggap bahwa mati di tangan masternya sepertinya tidak buruk juga. Namun tiba-tiba dia kembali dipeluk oleh Gusangga yang berkata bahwa jika dia benar-benar membunuh Sucingga, dia pasti tak mungkin bisa menahan rasa bersalah, sehingga pilihan terakhirnya adalah ikut bergabung dengan Sucingga ke akhirat. Pastinya kata-kata Gusangga benar-benar membuat Sucingga terkejut. Namun dapat dipastikan dengan kata-kata manis yang diucapkan sebelumnya benar-benar telah berhasil mengubah perasaan Sucingga. Hal itu terlihat jelas di notifikasi yang muncul yang mengatakan bahwa Sucingga sekali lagi tergerakkan hatinya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.